Terus? Ya itu kalau makna dari kurung awalnya ada lebih dari satu tuh gimana? Maksudnya ada himpunan di dalam himpunan tuh maknanya gimana, Pak? Anda mendapati kasus itu di mana, Mbak? Di penjelasan atau di Di soal, Mbak? tugas ada. Tugas ya, saya coba saja. Tugas saya mau ya, tak tutup malah. Tugasnya tadi ini yang mana, Mbak? Ini toh, kayak gini toh. Iya Pak. Ya berarti himpunan yang berisi himpunan gitu, Mbak. Kalau kurung awalnya sampai kan itu ada yang satu, ada yang dua kan Pak? Perbedaannya apa Pak? Lah, justru itu Anda disuruh menentukan apakah itu benar atau salah gitu. Jadi ini, nah aku mau kayak jelas kayak gini, padahal aku nggak jawabannya ya. Sini loh, Cah. Kalau kita punya ini, misalkan satu gitu. Ini berarti himpunan yang isinya hanya sebuah bilangan, yaitu bilangan satu. Itu ya. Ini Word itu bisa menggambar bebas apa enggak sih? Nggak bisa ya. Jadi itu, gini. Insert shape nggak bisa. Ini himpunan. Jadi kalau saya punya ini, misalkan kurung awal satu gitu aja ya. Ini berarti kan sebuah himpunan seperti ini yang isinya hanya sebuah elemen, yaitu satu gitu aja. Paham ya? Jadi ini himpunan yang di dalamnya sini hanya ada satu elemen, yaitu satu. Gitu ya. Lah, kalau ini saya kasih ini kurung awal 2 seperti ini. Nah, saya punya himpunan yang di dalamnya ada himpunan gitu. Jadi ini himpunan yang berisi himpunan. Gini. Saya punya himpunan di dalam himpunan. Dan himpunan di dalam himpunan itu hanya ada satu elemen, yaitu satu. Tahu nggak bedanya? Iya Pak, tahu Pak. Paham sekarang, Mbak? Iya paham Mbak, terima kasih. Nah, paham Pak. silakan yang lain lagi apa tanyakan kalau ada yang masih bingung. Terus gini lagi, biar Anda yang lain juga semakin paham juga. Nah, ini. Misalkan ini saya kasih 2 gitu ya. Set 2. Berarti saya punya himpunan yang di dalam himpunan itu saya punya 2 benda. Benda pertama adalah himpunan yang berisi 1, benda kedua adalah bilangan yaitu 2. Nah, berarti nanti kalau digambar seperti ini. Saya punya himpunan, ini besar. Di dalam himpunan itu saya punya 2 benda. Yang pertama adalah himpunan dengan isinya bilangan 1, yang kedua adalah bilangan saja yaitu 2. Beda dengan yang seperti ini. Kalau ini saya kasih kurung awal lagi ini. Jadi saya punya sebuah himpunan yang di dalamnya memuat 2 buah himpunan gitu ya. Yang di dalamnya memuat 2 buah himpunan. Ini. Yang satu isinya bilangan 1, yang satu isinya bilangan 2. Sudah paham belum? Makin paham ya? Iya Pak, lebih paham Pak. Oke. Monggo yang lain lagi silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Nggak usah sungkan.
Nggak usah malu. Halo. Silahkan kalau ada pertanyaan Anda. Yang lain sudah paham semua, enggak? Sudah siap bertanya semua ya? Pak, Mau maksud udah saya, tadi absen meneh. Pak, saya mau Aliza. bertanya. Itu tadi, yang himpunan tadi, berarti satu itu bukan termasuk bagian dari itu, Pak? Ini Mbak. Atau termasuk? Iya. Mbak, Anda pakai ini ya? Headset atau pakai apa? Pakai handset, Pak. Tolong ini, mikrofonnya dekatkan dengan mulut biar agak keras suaranya. Sudah, Pak. Nah, sekarang terasa tinggal. Iya, ulang ya pertanyaannya, Mbak. Itu jadi bilangan satu termasuk bagian dari himpunan itu bukan, Pak? Ini. Satu ini, Mbak. Iya, satu bilangan, sebagai bilangan. Oh. Lah pertanyaannya gini. Ada tanya bagian dari himpunan itu himpunan itu yang mana, Mbak? Yang lingkaran besar, Pak. Namanya. Ya dia satu bukan anggotanya lingkaran besar toh ya. Kalau ini A gitu ya, Mbak ya. Berarti satu itu bukan anggotanya himpunan A toh. Kalau himpunan yang berisi satu, nah iya. Himpunan yang berisi bilangan satu itu anggotanya himpunan A. Jadi kan kalau kita uraikan lagi seperti ini, Mbak. Ini secara tidak langsung jangan jawab ke soal tugas ya. Gitu. Kalau seandainya ini saya ubah jadi B misalkan, terus ini saya ubah jadi C misalkan, ini satu, ini dua. Ini Mbak, ini biar memperjelas pertanyaan ada tadi. Satu anggota himpunan apa Mbak? B, himpunan B. Halo? Satu termasuk anggota himpunan B. Himpunan B ya? Iya. Apakah satu anggota himpunan A? Sepertinya bukan, Pak. Nah, ya anggota himpunan A itu B dan C, Mbak. Paham ya? Berarti bilangan satu bukan termasuk anggota himpunan A ya, Pak? Kalau saya tanya seperti ini. A itu anggotanya punya bilangan apa enggak? Anggotanya dia bilangan atau anggotanya himpunan di sini? Himpunan. Nah ya. Dia punya anggota bilangan enggak? A. Tidak. Enggak. Salah paham tuh ada. Bisa enggak menjawab sendiri pertanyaan tadi? Oh, ya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Paham ya? Oke. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Mohon maaf saya kalau ditanya, mungkin Anda merasa Pak Vika kalau ditanya nggak to the point gitu ya. Memang ditanya apaan to the point. Kalau ditanya masalah apa namanya mata kuliah, masalah materi seperti ini, memang sengaja saya ajak Anda untuk berpikir gitu, biar Anda paham tenanan. Nah, sekedar saya tanya, Pak, satu anggota apa enggak? Enggak. Satu atau enggak atau bukan, Pak? Iya. Anda nggak paham kalau cuma pengen tahu jawabannya ya. Tapi memang saya sengaja selalu mengajak Anda untuk berpikir sendiri, berusaha menemukan jawabannya juga. Dan Anda benar-benar paham maksudnya. Itu ya, jadi mohon maaf kalau Pak Vika tanya malah muter-muter gitu. Ya, biar Anda paham maksudnya gitu. Monggo, yang lain lagi ada pertanyaan? Nggak usah sungkan, nggak usah malu sama temennya. Izin bertanya, Pak. Siapa ini? Fahri, Pak.
Mas Fahri, gimana Mas? Untuk nomor 12A itu kan himpunannya A dikurang himpunan kosong. Mm-mm. Itu himpunan kosongnya tetap ditulis atau enggak? Termasuk di himpunannya apa enggak? Maksudnya piye ya? Himpunan kosong maksud ditulis apa enggak? Maksudnya gimana Mas? Saya bingung ya. Berarti kan itu jadinya A aja ya, Pak? Himpunan A aja Ini hasilnya. kalau, ini kalau saya menjawab berarti saya membocorkan kunci tugas. Ini prinsipnya tadi Mas. Sebenarnya prinsipnya kalau Anda paham dengan yang saya jelaskan seperti ini, itu Anda akan bisa menjawab yang seperti tadi itu. Pertanyaan model apapun masih bisa, asal Anda paham ini dulu. Jadi kalau ini prinsipnya himpunan itu bisanya dikurangi dengan himpunan gitu ya. Iya enggak Mas? Himpunan dikurangi Iya, bilangan itu enggak? nggak bisa, Pak. Ini paling gampang. Saya kasih 3 di sini. 1, 2, 3. Sekarang saya tanya lagi. Ini A punya anggota bilangan nggak, Mas? Mas, Masnya ngomong, Mas Fahri? Iya, Pak. A ini punya anggota bilangan nggak, Mas? Punya, Pak. Jenis anggotanya A apa? Bilangan atau himpunan atau bilangan dan himpunan anggotanya A? Hmm, Ini bilangan dan himpunan, Pak. apa wae coba? Sebutkan Mas semuanya. Anggotanya A. Himpunan 1, himpunan 2, bilangan 3. Himpunan yang berisi 1 gitu ya. Iya, Himpunan yang berisi bilangan 2 sama bilangan 3. bilangan 3. Wis paham dulu ya. Anggotanya ada paham ya jenisnya ya. Paham, Paham? Pak. Nah, gini Mas. Ingko jane padha karo aku ngeki jawaban tugas seroko. Timbang kadang bingung ya. Misalkan saya tulis begini boleh nggak? Saya menulis A dikurangi 3 itu operasi yang dibolehkan nggak Mas? Menurut Anda? Enggak, Pak. Kenapa? Karena itu kan bilangan, bukan himpunan. Tahu ya? Jadi ada level di sini, level himpunan, level anggota himpunan, level bilangan. Itu ya Mas ya? Paham? Iya, Pak. Biar benar ini harusnya saya kasih gimana Mas? Biar benar Mas. Kalau diganti himpunan 1 atau himpunan 2, Pak? Ya, ini dulu. Ini biar terdefinisi. Dikasih tanda kurawalnya, Pak. Di mana? Di angka 3-nya. Gini ya. Ya. Ini menurut Anda sekarang terdefinisi ini. Maksudnya ini boleh kok sekarang operasi ini. Boleh nggak Mas? Boleh, Pak. Boleh. Jawabannya kalau boleh berarti apa? 1 sama 2. 1 sama 2 gini? Iya. Iya. Himpunan 1 dan himpunan 2 maksudnya. Ini. Iya. Ini Mas. Paham Anda? Definisi dikurangi apa sih? Seluruh anggota A dikurangi atau diambil atau selain yang berada pada himpunan pengurangnya ini. Gitu tuh Mas? Iya, Pak. Itu ya. Sekarang saya tanya pada Anda Mas. Dan yang lainnya kalau mungkin bisa bantu jawab atau memberikan pandangan lain.
Kalau saya tulis ini untuk konteks ini aja, untuk konteks kasus ini sekarang, konteks kasus ini saja. Kalau saya tulis seperti ini, menurut Anda boleh nggak? Ini definisi nggak, Mas? Menurut Nah, saya terdefinisi, Pak. oke, menurut Anda definisi, jawabannya apa, Mas? Himpunan 2 sama bilangan 3. Ini sama ini. Sorry. Iya, Sama ini, Mas. iya. Menurut yang lain sekarang, betul nggak jawabannya Mas Fahru ini? Tidak terdefinisi, Pak. Harusnya kurung kurawalnya ada 2. Amel ini. Iya, Pak. Harusnya yang mana, Mbak? Yang 2, Mbak? Kurung kurawalnya 1 ada 2. Di sini ya. Baru jawabannya itu. Ini ya. Kalau ini Iya. jawabannya jadi benar ya. Gitu, Mbak. Menurut saya gitu, Pak. Nah, oke, gitu ya. Jadi Mas Fahri dan yang lainnya, kalau ini satu gini, Mas. Seolah-olah ini benar, tapi kita lihat ini memang satu konteks soal dengan konteks soal yang lain nanti akan punya pembenaran dan kesalahan yang beda-beda, Mas, itu. Jadi kalau misalkan ini kita tulis di atasnya sini ya, seandainya ini tanpa kurung kurawal semua begini, nah nggak perlu pakai yang ini terdefinisi nggak menurut Anda? Boleh nggak kalau seperti ini? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Jadi Anda jangan tertipu ya. Ini boleh karena di sini memang satu itu adalah satu anggota. Satu itu satu bilangan. Maka satu bilangan diberikan tutup himpunan sudah cukup. Berarti ini ada himpunan A dikurangi dengan himpunan yang berisi bilangan 1. Jawabannya berarti apa, Mas? Ini, Mas. 2 sama 3, Pak. Ini aja. Iya. Tapi kalau gini, Mas, perhatikan. Kalau yang bawah ini, konteksnya sudah berbeda antara yang atas dengan yang bawah. Yang bawah itu, apakah ada bilangan 1? Sekarang pertanyaan saya. Dalam konteks himpunan A. Apakah A punya anggota yang namanya bilangan 1, Mas? Nggak punya, Pak. Itu himpunan 1. A punyanya anggota yang isinya adalah himpunan berisi bilangan 1, gitu, Mas ya? Iya. Nah, jadi kalau seperti ini, menurut Anda sekarang terdefinisi nggak, Mas? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Karena A, kalau seperti ini kan berarti yang dibaca yang ini saja, dibaca 1 saja ini. A dikurangi anggotanya yaitu 1 loh. Memangnya A punya anggota 1 gitu loh, Mas. Paham nggak sekarang? Paham, Pak. Nah, baru kalau kita kasih kurung double gini, ini baru bisa kita baca A dikurangi himpunan yang isinya adalah himpunan beranggota 1. Sekarang pertanyaan berarti, apakah A punya himpunan yang isinya himpunan beranggota 1? Punya, Pak. Punya. Nah, berarti ini kan berkurang bagian himpunan 1-nya. Baru jawabannya menjadi apa, Mas? Himpunan 2 dan bilangan 3. Nah, himpunan yang berisi bilangan 2 gitu ya, dan bilangan 3 gitu. Paham belum? Paham, Mas Fahri atau Fahru ini tadi? Fahri, Pak. Udah, Pak. Udah paham. Nah, kalau Anda ini paham, Anda bisa menjawab yang pertanyaan di tugas tadi. Oke. Makasih, ya? Pak. Oke. Pak, mau nanya. Oke. Gimana, Mbak Adel? Saya kurang paham yang perbedaan subset sama elemen pada satu himpunan. Subset dengan elemen dari suatu himpunan, Mbak. Iya.
Nah, gini Mbak. Kalau kalau subset itu artinya apa Mbak? Mbak Adel, jangan ditutup dulu mikrofonnya. Himpunan bagian. Himpunan bagian. Berarti kalau kita bilang subset itu wujudnya himpunan atau elemen? Himpunan. Himpunan. Gini sekarang Mbak. Di A ini Mbak. A ini punya berapa elemen Mbak? Elemen dari A adalah apa Mbak? 1, 2, Satu, 3. 2, dan 3. Itu ya Mbak ya? Ini elemen-elemen dari Iya. A. Kalau kita bicara subset sekarang, subset dari A, subset dari A, wujudnya subset itu himpunan atau elemen Mbak? Berarti Mbak, anggota apa himpunan? Himpunan. Himpunan. Berarti kalau kita bicara ini subset dari A, kita harus menyebutkannya dalam bentuk himpunan, gitu ya. Nanti kita menyebutkannya gini kan, adalah apa? Yang pertama misalkan ini, himpunan yang berisi 1. Ini subsetnya A. Karena dia himpunan yang lebih kecil dari himpunan A. Himpunan yang berada di dalam himpunan A. Gitu ya. Terus ada lagi apa Mbak? 2. Ini subset dari A juga. Terus ada lagi berapa? 3. Kita lain lagi kan Mbak? Mbak Adel? Ada lagi nggak? Kalau himpunan 1 dan 2, gitu bisa nggak Pak? Bisa. Nah, ini. Namanya aja subset. Yang penting kan himpunan yang berada di dalam himpunan A. Berarti ini kan, nah ini subsetnya juga. Ini apalagi 1, 3, gitu ya. Apalagi 1, 4, 2, 3. Terus masih punya nggak Mbak? 1, 2, 3. Nah, dirinya sendiri juga subset. Ini adalah subset Mbak. Ini anggota apa namanya himpunan bagian dari A itu ini banyak ini kan. Ini himpunan bagian dari A. Tapi kalau elemen-elemen dari A itu ini bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 ini elemen dari A, anggota dari A. Kalau himpunan bagian dari A ya berarti wujudnya harus himpunan-himpunan seperti ini. Himpunan 1, himpunan yang anggotanya 1. Berarti ini himpunan yang merupakan bagiannya A. Maksudnya himpunan yang berada di dalam himpunan A karena lebih kecil dari A kan. Bukan lebih kecil sih maksudnya ya. Tercakup di dalam A maksudnya gitu. Tapi kalau kita bicara yang bawah ini beda lagi. Kita bicara sorry. Kalau saya bicara yang bawah ini Mbak sekarang. Kalau saya bilang gini, aduh, gitu. Kalau saya bilang ini Mbak, 1 ini apanya A Mbak? Mbak Adel. 1 ini elemen dari A, apa himpunan bagian dari A Mbak? Subset dari A. Elemen. Nah, ini elemen. Kenapa elemen? Kan mereka ada yang tanya loh, kan wujudnya himpunan gitu Mbak. Jawabannya dia Mbak. Karena itu himpunannya berada di himpunan. Ya, karena memang anggotanya A ya himpunan yang berisi 1 itu anggotanya. Jadi anggota dari himpunan A itu wujudnya himpunan memang. Terus supaya ini Mbak, supaya ini menjadi subset gimana Mbak? Supaya 1 itu menjadi subset dari A. Iya Mbak. Supaya ini menjadi subset dari A ya. Kurungnya
kurungnya? Kurungnya ditambah, Pak. Oke, ini kurungnya kita tambah. Jadi ini, nah ini berarti selevel dengan A. Karena A itu adalah himpunan yang berisi himpunan, maka himpunan bagian dari A itu ya ini juga, ini himpunan yang berisi himpunan, gitu ya. Himpunan besar ini yang berisi himpunan yang isinya bilangan 1, kan gitu. Itu bedanya elemen dengan, jadi konteksnya tergantung konteksnya masing-masing ya. Kita lihat himpunan utamanya apa. Beda himpunan utama nanti konteks elemen dan subsetnya meskipun sama loh. Ini kan himpunan 1 Pak. Di sini subset atau di sini elemen. Ya karena emang anggotanya di sini jenis elemennya berbeda. Yang atas itu jenis elemen dari A itu bilangan-bilangan saja, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Tapi yang bawah ini jenis elemen dari A itu ada himpunannya, ada bilangannya gitu. Sehingga meskipun wujudnya sama-sama himpunan 1, tapi yang atas menjadi subset, yang bawah menjadi elemen. Yang bawah menjadi subset kalau ditambah lagi dikurung menjadi himpunan lagi itu. Himpunan yang dihimpun lagi itu baru akan menjadi subset dari A. Gimana Mbak Adel? Sudah paham belum maksudnya? Atau Anda punya Kalau misal cari jumlah subset, jumlah subset kan berarti itu yang disebut dengan himpunan kuasa tuh Mbak? Ya nggak? Berarti kan ini kan 2 pangkat A atau ini maksudnya apa? 2 pangkat A itu apa kemarin maksudnya? Bilang nggak Mbak Adel? Halo, ingat nggak? ingat, Pak. Apa? Tapi 2 pangkat apa namanya? apa? Himpunan kuasa kan? Maksudnya adalah semua himpunan itu, semua himpunan bagian dari A, atau Mbak? Ya nggak? Himpunan bagian itu adalah himpunan yang berisi seluruh himpunan bagian dari A. Ya nggak? Iya. Ini ada yang kurang, yaitu himpunan kosong. Nah, ini kosong. Bisa ditulis gini, bisa ditulis pakai simbol lingkaran dicoret juga boleh. Ini adalah himpunan kuasa dari A. Jadi apa itu himpunan kuasa dari A? 2 pangkat A itu notasinya 2 pangkat A. Itu maksudnya himpunan kuasa dari A. Itu adalah himpunan, ini kan himpunan. Himpunan yang berisi semua himpunan bagian dari A. Ini kan ini semua himpunan bagian dari A nih. Lah banyaknya berapa Pak subset itu? Banyaknya subset berapaan? Berarti tinggal ini. Kemarin sudah saya kasih rumuskan ya di pertemuan sebelumnya kayaknya. Ini kalau dalam notasi himpunan itu maknanya adalah apa jenenge ya? Polali. Irfan sama Javas. Kalau ini notasi di dalam himpunan disebut sebagai apa? Irfan, Javas. Cek gabung pora mau caloro. Masih Pak, masih. Masih, Pak. Beda nggak? Kalau dalam konteks matrik kan disebut determinan. Iya. Kalau dalam konteks himpunan disebut sebagai apa ini? Kalian ngambil kapselnya apa tuh? Graf. Kalau saya kombinatorik, Pak. Ya, Javas apa? Irfan apa? Iya sama. Cuma Ayo. beda pembimbing. Ya podo to kombinatorik mosok lali dah. Masa ra mudeng ini iki. Eksentrisitas Angkat di dalam himpunan ya, Pak? Wah, wong jemput garis iki lho, notasi garis tegak ini lho. Oh, determinan. Oke, determinan saja. bukan. Wes, Yang arep apa? apa? Eksentrisitas bukan Pak? Apa Mbak? Apa Mas? Eksentrisitas. Aksensitasnya apa? Kayak banyaknya gitu kalau saya share. Iya, banyaknya elemen dalam suatu himpunan kan? Iya. Itu banyak elemen dalam suatu himpunan tuh ini. Oh iya iya iya. Tapi bukan eksentrisitas, Mbak. Eksentrisitas ngomong apa, boy? Eksentrisitas namanya, Pak? bareng. Eksentrisitas itu nggon geometri.
Elips hiperbola ke eksentrisitas ya. Satu ke eksentrisitas wah iki bahaya iki. Syarat PA do lali lho. Apa? Kembali, Ivan, coba sama Ivan. Sebentar deh. Sebentar ya sayang. Lupa? Apa? Ya nanti sorry. Aku nonton dulu ya. Hati-hati ya. Jadi banyak simbol yang sama, tapi makna dan Kardinalitas bukan, Pak? apa Mas? Kardinalitas. Nah, udah kombinatori kok lali. Iya, Pak. Kardinalitas itu artinya apa? Banyaknya elemen dalam suatu himpunan. Bukan ini. Bukan determinan. Kita gak bicara matriks kok gitu kan ya. Bukan juga harga mutlak. Anak-anak semester 1 mungkin tahunya, oh itu harga mutlak Pak, karena Anda tahunya baru harga mutlak, nilai mutlak ya. Nilai mutlak kalau konteksnya kalkulus bilangan jadi nilai mutlak. Kalau konteksnya matriks jadi determinan. Kalau konteksnya himpunan menjadi kardinalitas. Kardinalitas artinya adalah banyaknya anggota dari himpunan ini. Nah ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah ada rumusnya kemarin waktu saya menjelaskan himpunan berhingga. Kalau Anda memperhatikan, rumusnya adalah 2 pangkat kardinalitas dari 2A, itu rumusnya adalah 2 pangkat kardinalitas dari A. Nah, sekarang itu. Sekarang saya tanya, kardinalitas dari A berapa ini? Banyaknya anggota dari himpunan A berapa? Mbak Adel mau ya? Berapa Mbak? 3. Berapa? 3, Pak. 3, berarti ini 2 pangkat. Sorry. Pangkat 3 berapa Mbak? 8. 8 yaitu ini. Berarti semua subsetnya itu sebanyak 8. Sudah paham belum Mbak? Menjawab pertanyaan Anda nggak ini? Menjawab, Pak. Berarti kalau ya menjawab. Gimana? Berarti kalau nggak ada tanda kardinalitasnya tuh disebutkan himpunan-himpunannya. Tapi kalau ada tandanya berarti ditulis jumlahnya. Gitu, Pak. Iya. Nah, 2 pangkat A ini maksudnya adalah himpunannya apa? Himpunan kuasanya itu apa? Jadi seluruh himpunan bagiannya itu apa? Tapi kalau ada tanda ini berarti ini maksudnya adalah kardinalitas. Jadi banyaknya gitu ya. Banyaknya elemennya. Kalau di sini A gini, A gini berarti sama dengan 3 gitu. Kalau A-nya isinya 1, 2, 3 ini. Elemen 1, 2, 3. Kalau koordinalitas dari A ya 3 gitu. Udah paham belum? Paham, Pak. Masih ada yang menyisakan? Berarti semua himpunan kosong itu merupakan subset dari semua himpunan. Nah, himpunan kosong adalah subset dari sembarang himpunan apapun. Gitu ya? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya cukup, Pak. Terima kasih.